mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kita mau wawancara di mana tuh? Di mana sih? Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Di sini kami izin bertanya Pak, bagaimana struktur organisasi di kantor PLN tempat Bapak bekerja ini? Untuk struktural di kami, jadi untuk ada kami manajer unit pelaksana 5 merupakan pimpinan kami, jadi di bawah naungan dari Dirut. Di bawahnya kami ada empat bidang, yaitu keuangan umum, transmisi GI, terus niaga, terus ada Dion KWH, lalu ada operasi. Kebetulan saya di Dion KWH yang memang Asman saya di bawah, di atas saya ada Asman. Jadi di bidang saya ada 2, yaitu Dion KWH dan EV Ecosystem. Jadi saya kebetulan memang menaungi untuk masalah EV Ecosystem untuk pelayanan pelanggan terkait masalah mobil listrik. Seperti itu. Baik. Oke Pak, terima kasih tadi pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua masih berkaitan tentang tugas. Dalam tugas tersebut dalam pengerjaannya atau saat melakukannya, kira-kira ada tanggung jawab apa yang dipegang dari pihak pegawai gitu dalam melaksanakan tugas tersebut biar tercapai sesuai keinginan gitu? Oke. Kebetulan di divisi saya ini ada KPI ya, performa indikator, yaitu RCT dan RPT. RCT itu respon recovery time, kalau RPT itu respon time itu kita mendapatkan informasi gangguan pertama kali. Contoh, Mbak selaku pelanggan melakukan keluhan, mungkin lagi ngecas di SPKLU ada gangguan, itu Mbak lapor melalui PLN Mobile atau call center 123. Nanti dari sistem akan menginfo ke kami bahwasanya ada keluhan pelanggan. Nah, kami selaku petugas melakukan respon time terhadap gangguan tersebut. Itu kita punya SLA, artinya Service Level Agreement, artinya kita punya target waktu untuk menyelesaikan atau menanggapi gangguan tersebut. Ya. Oke baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Amanda. Kira-kira kalau misalnya tadi kan Bapak sebutkan kendala setelah penugasan ya, kayak ada gangguan tiba-tiba. Nah, kalau misalnya sedang dalam penugasan ada kendala yang sering dialami gak sih Pak? Untuk kendala saat ini alhamdulillah tidak ada ya, maksudnya karena kita ada SOP ya, artinya alur dari laporan pelanggan kan, masuk ke sistem nanti menyalurkan laporan tersebut ke pelaksana. Jadi pelaksana bisa tahu, oh ini gangguan saya, itu yang saya harus lakukan. Jadi selama ini kendala untuk gangguan sih saya nggak ada sih. Jadi gimana sih cara PLN tuh menangani keluhan masyarakat terkait pelayanan listrik Pak? Bagaimana sih tanggapan Bapak dengan pertanyaan tersebut? Saya kebetulan bidangnya di bidang mobil listrik, jadi saya akan jawab di bidang saya terkait pelayanan mobil listrik. Ya, kalau penanganan kami ke pelanggan, namanya juga pelanggan pasti semua pengen cepat diatasi ya. Jadi kita cari tahu dulu, yang pasti kita hubungi dulu. Tidak ada, karena kan memang di pelanggan itu kita semua satu pintu melalui PLN Mobile. Di kami ada aplikasi PLN Mobile yang memang di mana semua customer itu bisa melakukan pengaduan di sana. Sekarang kita fokus di pengecasan mobil listriknya ya. Jadi entah mungkin gagal buat ngecas, gagal buat ngisi, atau mungkin gagal tidak bisa bayar. Karena posisi di lokasi itu tidak ada petugas yang jaga. Karena gak kayak SPBU, mungkin SPBU kan ada yang jaga, kalau di SPKL itu tidak ada. Jadi semua by sistem. Jadi ketika memang ada yang gagal connect atau mungkin gagal buat ngecas, biasanya pelanggan sudah tahu, karena kita itu ada tampilkan di
SPKLP itu ada kita tampilin hotline untuk pengaduan kalau mau cepat, jadi bisa call atau bisa melakukan pengaduan ke KM Mobile dengan melakukan kendalanya apa, entah sebenarnya apa, dan itu kan sudah ada nomor HP-nya, alamat di mana dan segala macam. Itu dikirimkan ke petugas, nanti petugas yang bakal komunikasi pertama ke pelanggan, itu saja yang namanya RPT. Saya ingin melanjutkan pertanyaan. Kami ingin mengetahui apa sih Pak inovasi yang sudah diluncurkan oleh PLN baru-baru ini? Untuk sekarang kita baru inovasi terkait aplikasi untuk penggunaan petugas di lapangan. Jadi sebelumnya, karena kan SPKL itu terhitung baru ya, boomingnya kan 2024. Jadi kita baru jalan OM SPKL itu 2 tahun ya. Baru jalan 2 tahun, dan dalam 2 tahun ini yang sebelumnya itu memang kita belum punya aplikasi. Artinya tugas nih manual gitu, mau isinya fotonya manual, ininya manual, tahu WO-nya pun manual, berarti ngebaca sendiri dari kita dulu pakai bot WA kalau tahu, bot komsen pakai WhatsApp yang kayak bot gitu ya, kayak robot gitu lah ya WA-nya. Jadi kita gangguan itu kita tahunya di situ. Oke, selanjutnya aku mau menanyakan sesuatu, masih sekubu dengan pertanyaan yang tadi. Aku ingin menanyakan tentang dari inovasi tersebut itu apa yang dilakukan PLN untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya. Ya, tujuannya pasti untuk meningkatkan semua meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Artian bagaimana caranya pelanggan ini puas ketika memang merasa ada terjadi suatu kendala. Itulah fungsinya kami melakukan digitalisasi untuk sistem pekerjaan kami. Karena kan kalau sistem ini kan mungkin semuanya bisa cepat, ya kan? Mungkin dalam waktu 1 menit bisa banyak gangguan yang masuk. Cuman kalau kita manual kan mungkin 10 menit baru 10 pelanggan yang masuk kan gitu. Nah, kayaknya biar pelanggan ini puas atas pengaduannya, dan kami pun ditambah punya key performance indicator, artinya KPI atau target, itu menjadi tolak ukur kami ke pelaksana ini agar gimana caranya dia mengatasi semua keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pelanggan. Pelanggan ini ada 2, pelanggan manusia dan pelanggan alat. Ya. Baik Bapak, saya di sini ingin menanyakan terkait dengan SOP-nya. Tadi Bapak sudah menjelaskan pada saat pelaksanaan tidak ada kendala, sudah sesuai dengan SOP-nya. Yes. Apakah dari perusahaan sendiri ada SOP atau standarnya? Oh jelas. Untuk pelayanannya kepada masyarakat? Betul. Jadi sehari itu kami punya 2 shift. Dari jam 8 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11 malam. Itu pelayanan kami ke customer. Cuman kalau call center itu 24 jam. Jadi kalau untuk pelaksana sampai jam 11 malam. Nah, jadi petugas kalau SOP kami tadi ya, dengan target KPI, RPT dan RCT. Kalau untuk SOP si pelaksananya itu adalah di mana ketika masuk 8 pagi melakukan absen, safety briefing. Safety briefing ini briefing ya antar petugas di satu regu, ngecek PD-nya, pelindung dirinya ada atau tidak, terus seragamnya sudah betul atau belum, sepatunya sudah atau belum, ya kan, mungkin mukanya udah rapi atau belum. Nah, itu bentuk dalam safety briefing. Jadi artian membriefing antar satu dan yang lain untuk mekanisme pekerjaan. Hari ini mau kemana, apa yang harus dilakukan, standby-nya di mana, dan itulah ya namanya safety briefing. Baru petugas ke lapangan standby. Biasanya teman-teman ini keliling. Di satu regu itu kami tugaskan bebankan satu kecamatan ya. Jadi seminggu, ini keliling seminggu gitu. Jadi kita gangguan baru ke lokasi. Baik, terus kalau memang harus ke penanganan dengan pelanggan, berarti harus komunikasi dengan pelanggan. Kalau dengan mesin, berarti dengan mesin. Itu SOP kami itu yang tadi safety briefing. SOP yang lanjutannya itu dimana tugas-tugas ini membagikan ke 3 ya, 3. Jadi datang jadi makanya saya bilang kalau saya jadi RPT mungkin panjang, jadi saya jelasin secara umum aja ya. Jadi aspek ketiga di lokasi itu tugas sampai ke lokasi apa yang harus dilakukan, ya kan. Jadi preventif dulu, melihat situasi kondisi kiri kanannya anak-anak kerja, akhirnya
ada malfunction atau tidak. Lihat dulu kondisi sekitar, ada pohon tumbang kah, ada air yang banjir kah, entah atau apa itu namanya kita melihat kondisi di lapangan. Baru setelah itu aman, baru dilakukan pemeriksaan di alat chargernya. Lalu akhirnya periksa, selesai, ya, baru melakukan laporan melalui aplikasi. Di aplikasinya diisi, nah, itu macam-macam, baru absen di lokasi karena kita memastikan tidak ada near miss atau mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas yang mengakibatkan petugas ini ibaratnya kita cek dulu juga unsafe action dan unsafe situation ya, artinya kita pelaksananya biar pelaksana juga merasa aman di lokasi, nggak asal kerja gitu loh. Jadi setelah itu baru BA, setelah selesai cek lagi kondisi sekitar, apa mungkin ada alat kerja yang tertinggal, entah mungkin ada baut yang mungkin yang jatuh di lantai nanti kena mobil pelanggan, atau mungkin ada part-part yang mungkin belum dikencangkan. Nah baru setelah itu aman, BA selesai, baru penilaian lapangan dan lanjut ke tempat berikut. Jadi selama teman-teman itu bisa selama teman-teman itu selesai dari pekerjaan, teman-teman biasanya tuh kita arahkan untuk mengelilingi gitu. Jadi tidak standby satu lokasi. Karena begitu, kalau misalnya terlalu berdiam diri, takutnya nih areanya jauh misalnya gitu ya. Nah, itu yang harus kita kondisikan. Seperti itu. Berikanlah aku waktu. Kendala di beberapa stasiun gitu, itu tuh dia di satu-satu dulu ya Pak, kayak bergiliran gitu ya, enggak yang ditugaskan kayak masing-masing di sini biar mempercepat gitu. Jadi dalam satu area itu kami tidak tugaskan satu tim. Jadi SOP kami itu satu tim 2 orang, yang nggak boleh sendiri. Kalau SOP kami nggak boleh sendiri karena begitu, jadi ada yang saling mengingatkan. Jadi mungkin temennya unsafe action yang melakukan perilaku yang beratnya tidak safety, ada yang menegur. Hatiku. Halo, selamat sore Kak. Kami dari Institut Setiami izin bertanya mengenai kira-kira nama Kakak siapa? Safa. Untuk keperluan Kakak datang ke kantor ini apa? Aku lagi ngecas mobil listrik di SPKLU. Kira-kira menurut Kakak layanan terhadap SPKLU di kantor ini bagaimana? Pelayanannya baik, so far ya fine-fine aja, baik aja sih. Pelayanannya juga oke. Aku lanjut bertanya ya Kak, apa alasan utama Kakak menggunakan mobil listrik ini daripada menggunakan mobil bensin? Yang alasan pertama, mobil listrik lebih efisien ya, karena di beberapa tempat juga ada SPKLU gitu. Jadi aku bisa, maksudnya kayak gini nih, lagi di jalan, aku tinggal ngecas. Tapi kan kalau bahan bakar tuh lebih boros menurut aku gitu. Selama Kakak ngecas di SPKLU ini, ada kendala nggak sih Kak? Kalau kendala pasti ada semua hal pasti ada kendalanya. Kendalanya itu kayak apa Kak? Kendalanya ya kayak ini kan umum ya, jadi kalau misalnya mungkin SPKU-nya lagi bermasalah atau listriknya kayak gimana, itu sih paling kendalanya. Untuk kalau misalnya lagi ada kendala, terus respon dari petugas yang ada di sekitar sini tuh gimana? Responnya ya kita diarahin untuk kendalanya apa nih. Misalnya kendalanya kayak lagi nggak berfungsi, ya aku harus kayak feedback ke aplikasi atau kayak gimana gitu. Untuk kendalanya itu, untuk responnya juga ya respon ke akunya baik dan aku juga diarahinnya ke sana gitu. Kan kita sedang ada wawancara di PT Haleora Power Lenteng Agung ya Kak. Harapan Kakak di kantor ini tuh apa sih sebenarnya? Harapannya buat kantor ini? Iya. Harapannya ya lebih baiklah ke depannya untuk merespon customer atau merespon pelanggan, ya lebih baiklah. Terima kasih ya Kak Safa atas wawancaranya. Hati ini
takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, ku ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu. Empat mata